warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Ijuddin SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Kemenak dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, Mapel Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dengan NIM 2400103926220036. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini identitas saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan. Ya, kalian bisa tetap menimba ilmu ke depannya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa. Mbak Ima. Mbak Ima bisa berdiri pimpin doa untuk teman-temannya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ima. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya absensi dulu ya. Ana Alfa, Alfiani, Aisyah Maimuna. Bulan ini kan bulan Agustus. Iya. Bulan Agustus itu tandanya adalah semangat harus dikencangkan, dijunjung. Paham ya? Sebelum kita memulai pelajaran supaya kita semangat, karena ini bulan Agustus, bulannya kemerdekaan. Dulu para pendahulu kita itu semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kalian meneruskannya dengan belajar dengan baik. Ada yang bisa lagu 17 Agustus? Kita nyanyi bareng ya, biar semangat ya. Bisa berdiri. Oke. Menyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, saya mau mereview pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu adalah apa bedanya bugar sama sehat? Nah, kalau yes. Nah, kalau bugar sudah pasti sehat. Kalau sehat belum tentu Contohnya, kalian ini sehat apa enggak? Tapi kalau saya suruh sekarang lari 2,4 km, nah berarti definisinya adalah kalian itu
Hanya belum Bu? Jadi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu aktivitas senam. Aktivitas senam. Dulu saat kalian kelas 9 kemarin melakukan aktivitas senam apa? Nah, senam lantai. Melakukan berarti ya kelas 9 ya? Ada yang pernah melakukan guling depan? Ada yang bisa? Itu bisa secara sempurna atau pokoknya guling? Ada yang bisa roll belakang? Loh? Ya. Roll belakang dengan sikap sempurna atau pokoknya jongkir nak ke belakang? Ya, jadi materi hari ini kita akan belajar, tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan apa itu guling depan dengan benar, mampu mempraktekkan guling depan dengan cara yang telah ditentukan, dan yang terakhir kalian bisa menganalisis tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi saat guling depan. Paham? Oke, untuk selanjutnya kita ke materi activity atau aktivitas. Apa aktivitas itu? Nah, aktivitas adalah suatu proses melakukan sesuatu yang dapat berupa gerakan tubuh, berupa pemikiran, percakapan, saya bicara ini juga termasuk aktivitas. Terus maupun pekerjaan baik dilakukan sengaja ataupun spontan. Kalian bangun tidur itu aktivitas nggak? Apa biasanya? Mulet kan? Ya. Mulet itu sama dengan peregangan. Ibaratnya sebelum kalian melakukan aktivitas, kita itu sudah punya budaya yang bagus, yaitu budayamu. Mulet kan peregangan kan? Peregangan kan artinya persiapan tubuh kita sebelum melakukan sebuah aktivitas. Kalau kalian olahraga, itu kan pemanasan dulu kan? Terus pengertian aktivitas fisik adalah aktivitas fisik setiap gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot membutuhkan energi yang bertujuan menjaga atau meningkatkan kebugaran jasmani. Kalau kalian kemarin tadi bugar, ya otomatis kalian melakukan aktivitas sehari-hari itu bisa maksimal enggak? Bisa. Kalau kalian sakit, tidak bisa. Terus di bawah ada mensana incorporation. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Iya. Frase ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental secara seimbang untuk mencapai kesejahteraan. Kalau sehat, otomatis semuanya itu pasti Kalian pernah sholat? Kalau sholat sakit, itu gimana? Yo, gak kusuk, eling mati, yo. Lo ini sholat tuh mbak orang punya Allah, masa budal kulo. Enggak kan? Nah, pokoknya sehat itu ibaratnya mensejahterakan hidup. Makanya dia bilang kesehatan itu sangat mahal. Sangat mahal. Oksigen gini gratis nggak? Nah, kalau ada yang sakit di rumah sakit, oksigen satu tabung itu bisa berjuta-juta. Makanya syukuri apa yang ada. Jaga yang apa yang kita punya. Paham nggih? Next. Nah, sekarang dari komponen ini, kalau kita mau masuk ke senam lantai nanti, yaitu guling depan dan guling belakang, komponen mana yang wajib dipunya seseorang? Raise your hand. Kelenturan. Good. Terus
Daya tahan otot ya. Kalau kalian menyangga gini tangannya nggak kuat, bisa nggak? Nggak bisa. Terus satu lagi, keseimbangan ya. Jadi nanti kita latihan senam lantai itu guling depan dan guling belakang. Yang paling banyak adalah komponen antara kelenturan, keseimbangan, dan juga daya tahan otot. Ditambah satu lagi ada koordinasi. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita setelah ini naik ke atas, kita melakukan praktek guling depan dan guling belakang. Sebelum praktek nanti, saya akan melakukan post test, pretest. Pretest di mana nanti akan saya bagi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Paham ya? Oke, jadi ke atas tetap berpakaian olahraga sama berkaos kaki saja, karena di sana nanti kita akan melakukan guling depan di matras. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, untuk pelajaran di kelas sekian. Kita menuju ke lantai atas. Terima kasih. Oke ya, kita masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi praktek. Di sesi praktek ini nanti kita akan mempraktekkan dan menganalisis tentang gerakan guling depan dan guling belakang. Masih semangat? Yo, semangat pagi. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke ya, dalam sesi praktek ini nanti kalian akan melakukan sebuah pretest, yaitu pretest guling depan dan guling belakang. Setelah melakukan pretest, akan saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Setiap kelompok nanti akan ada asesmen atau tugas yang berbeda. Paham ya? Jadi walaupun kita di sini belajarnya bareng tentang guling depan dan guling belakang sama-sama, tapi nanti tugasnya atau asesmennya yang harus kalian capai itu berbeda. Paham? Oke. Langsung saja kita mulai ya. Jadi sebelum kita melakukan praktek, biasanya melakukan pemanasan. Yuk, dimulai dari kepala, habis itu tangan, habis itu kaki. Saya minta kalian melakukan pemanasan yang sangat maksimal, karena kita akan melaksanakan senam lantai, yaitu yang paling banyak digunakan dalam komponen kebugaran tadi apa? Kelenturan. Oke ya. Oke, Mbak Vina, bisa dimulai. Enggak, saya sini sedikit, Mbak Vina. Yuk. Hitung 1 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, balik. 4, berdiri lagi. Ulang ya. 1, 2, 3, 4. Oke, siap? 3 kali putaran tanpa berhenti, harus tidak ada yang salah. Siap? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh, 4. Oke. Yang paling penting dalam guling depan adalah dagu kalian harus selalu menempel di leher. Paham ya? Harus selalu nempel. Kemanapun kalian harus selalu nempel. Kalau saya bilang, ayo kita waktunya senam lantai, berarti dagu harus menempel. Oke.
Loh, biasanya itu kadang lupa. Jadi saat melakukan gini, ayo melakukan roll depan nempel. Saat gini, oh, biasanya seperti itu. Ada kan? Oke. Jadi yang pertama dagu nempel, kaki dibuka selebar bahu. Selebar bahu. Tangan ditaruh lurus agak ke depan, melebihi kaki sedikit. Oke ya. Langkah selanjutnya adalah membuka tangan. Saat tangan kalian buka, otomatis kepala akan turun dan berguling akan lebih mudah. 1, 2, 3. Ya. Sikap akhir yang benar adalah sikap akhir tangan yang lurus ke depan. Paham? Tadi sana ya. Ya. Oke, lanjut. Kurnia Dwi. Ditahan ya, kalau bisa saat sikap akhir jongkok ada hitungannya. 1, 2, 3 baru berdiri. Jongkok. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terus anak alfa. Oke, terus imatul. Oke ya, untuk pretest roll depan sudah selesai. Ada beberapa yang gerakannya itu sudah benar. Dari sikap awal sampai sikap akhir. Ada gerakannya yang ada kesalahan. Ada yang mungkin masih belum bisa sempurna. Oke ya, untuk yang roll depan ini saya menawarkan. Ada yang bisa roll belakang. Ada yang bisa roll belakang. Oke, Mbak Najma. Bisa, Mbak Najma aja. Mbak Najma aja. Mbak Najma aja. Oke lah. Mbak Najma bisa dipraktekkan. Yang lain diperhatikan ya. Jadi perhatikan bagaimana cara melakukan roll belakang. Oke ya, kita koreksi dulu. Jadi sikap awalnya adalah jongkok dengan badan membentuk lingkaran dan tangan berada di samping kepala. Tujuannya untuk apa? Untuk tumpuan kalian tadi saat berguling. Biar tumpuan tidak di ke. Paham ya? Yuk, siap. 1, 2, 3, yuk. Jongkok. Oke. Sudah bagus, cuma belum sempurna. Sikap sempurnanya adalah jongkok, tapi tadi tumpuannya sudah di tangan. Bagus. Paham nggih? Jadi setelah ini adalah saya kumpulkan dulu. Siapa yang masuk kelompok A, siapa masuk kelompok B, siapa masuk kelompok C. Oke ya, untuk pengumuman kelompok A langsung mengambil barisan sebelah sana. Dan bisa belajar di matras yang sebelah sini nanti. Ini untuk kelompok A ya. Itu untuk kelompok B. Ana alfa sebelah sana. Duduk dulu di depan matras. Alfiani, Vira, duduk situ. Maratul. Oke ya. Jadi untuk asesmen yang di kelompok A, yaitu kalian nanti mengamati bagaimana
roll depan yang benar. Yang pertama tugasnya. Nanti tugas yang kedua adalah kalian mencari tahu pengertian dari aktivitas senam dan pengertian dari guling depan dan guling belakang. Tugasnya, asesmennya. Untuk yang kelompok B, bagaimana kalian bisa mempraktekkan guling depan dengan sikap akhir yang benar, yaitu jongkok. Yang pertama. Yang kedua, nanti tugasnya adalah membuat sebuah poster digital tentang langkah-langkah dalam melakukan guling depan, paham, dan guling belakang. Dan untuk kelompok C, tugasnya adalah bagaimana yang saya anggap sudah bisa dalam sikapnya, sikap awalnya benar, rangkaian gerakannya juga sudah benar, sikap akhirnya sudah benar. Tugasnya kelompok C adalah bagaimana membantu teman-teman yang ada di kelompok B dan teman-teman yang berada di kelompok A. Paham ya? Dibantu bagaimana kelompok A itu paham tentang guling depan. Tidak harus bisa, yang penting paham step-step ya. Oke. Nah, Cong. Nah, tugasnya kelompok C adalah menganalisis kenapa kok dia waktu guling depan itu ke samping arahnya, pasti ada yang salah kan? Nah, itu nanti tugasnya kelompok C, bagaimana mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat melakukan guling. Oke, sekarang nggak pakai dipegangi, tadi kan akhirnya dipegangi dulu kan. Sekarang nggak pakai dipegangi, coba dalam hitungan 1 dihitung sendiri, 1, 2, 3 baru berdiri. Yo, jongkok 1, 2, 3, bagus. Yo, nah, good. Berarti dari sini kesalahan tadi kenapa dia tidak bisa langsung jongkok adalah tidak nunduk. Yang paling penting adalah dia tidak menghentakkan kaki setelah berguling. Ibaratnya mau berguling sudah pasrah. Akhirnya tidak ada tenaga untuk Coba tadi Mbak Naila dia tidak bisa langsung jongkok saat sikap akhir. Tadi saya lihat dia sudah bisa. Kita buktikan. Coba Mbak Naila. Yo. Jongkok 1, 2, 3. Bisa? Tadi Mbak Zahro dia tidak bisa melakukan roll depan. Setelah belajar tadi sama Mbak siapa tadi? Mbak Iva. Sudah bisa? Sudah bisa. Coba sekali lagi. Ya. Jongkok. Oke, duduk. Habis ini kalian kembali ke kelas lagi, yaitu dengan tugas akhir, yaitu membuat yang pertama adalah untuk kelompok A tadi apa? Pengertian dari guling depan dan guling belakang. Untuk kelompok B tadi, step atau langkah-langkah saat melakukan guling depan dan guling. Yang kelompok C, nah, menganalisis kesalahan-kesalahan. Jadi setelah praktek ini tadi, kalian tahu nggak rangkaian gerakan senam lantai itu bagaimana saat melakukan guling depan? Tahu?
sikap awal sampai sikap akhir. Untuk kelompok C, kalian sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oke. Jadi nanti kita ke bawah, kalian akan saya bukakan platform digital untuk editing. Kalian nanti bisa membuat posternya di Canva. Sudah saya buatkan kelas, kalian tinggal mengakses saja. Setelah selesai nanti tugasnya dikumpulkan ke saya, ke laptop saya. Setelah itu kalian sampaikan sejenak ke teman-teman kalian. Oke ya. Setelah ini kita langsung balik ke kelas ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian hari ini. Oke ya, kita kembali di kelas lagi dengan tugas akhir kalian, yaitu tugas konten kalian adalah apa tadi? Nah, poster digital tentang asesmen yang telah saya berikan tiap kelompok tadi. Apa tadi tugasnya kelompok B? Roll depan dan roll belakang. Step-stepnya berarti ya. Sikap awal sampai sikap akhir. Nah, itu sudah kosong, bisa dikasih. Ya terserah kalian berinovasi dengan digital ya. Bebas, yang penting sopan. Paham ya? Dan sesuai tema. Siapa yang mau menjelaskan? Mbak Nana, oke. Ya, ini langkah-langkah roll depan dan belakang seperti kita sudah sering praktek. Pertama, untuk guling depan, posisi awal itu berdiri tegak atau jongkok di atas matras. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas matras, kaki selebar bahu. Lalu menundukkan kepala sampai dagu menempel ke dada, supaya pas berguling bagian tengkuk bukan bagian kepala yang menyentuh matras. Setelah itu tubuh mengguling penuh dan angkat badan dengan sikap akhir posisi jongkok dan tangan. Dan juga pembelajaran praktek di atas tadi, saya menilai kalian sudah ada tanggung jawab bersama untuk saling memahami. Ada kolaborasi antar kelompok. Nah, itu sangat penting untuk dilakukan karena keberhasilan pembelajaran itu ditentukan oleh kolaborasi kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita coba review lagi dari awal. Tadi kita belajar apa saja selama hari ini? Guling depan dan guling belakang. Sebelum melakukan guling depan tadi, ada komponen nggak yang harus kita penuhi dulu? Ada. Apa? Pemanasan. Ada lagi tadi loh. Kebugaran jasmani. Terdiri dari apa saja tadi komponen yang diperlukan saat melakukan senam? Kelenturan. Kalian dapatkan saat melakukan pemanasan. Apalagi? Keseimbangan. Sudah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian hari ini sangat luar biasa, tepuk tangan untuk kalian sendiri. Oke, jangan lupa minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan tetap senam, aktivitas senam lagi ya. Tapi yaitu saya tambahi apa? Lompat Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita bilang alhamdulillah bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.